Tidak mau ada clash of interest. Begitulah yang terbaca dari mundurnya gerakan seorang Belva Devara dari jabatan staf khusus presiden yang gajinya 51 juta per bulan itu. Dia mundur bukan karena sakit hati, tapi dia mundur karena Ruang Guru, perusahaan startup pendidikan online-nya, menjadi mitra kartu prakerja. Ini adalah tindakan yang sangat elegan dan luar biasa. Kita harus memuji orang ini. Belva Devara adalah salah satu founder alias pendiri dari sebuah website pendidikan yakni Ruang Guru. Sebetulnya dia tidak harus mundur dari staf khusus presiden, tapi demi menjaga nama baik presiden dan staf khusus, dia memilih untuk mundur. Hitung-hitungannya tentu sudah ada. Belva Devara mundur dengan terhormat karena tidak mau memberikan ruang bagi para pendukung Anies Baswedan untuk menyerang Presiden Jokowi melalui staf khususnya yang gak becus. Belva profesional patut diacungi jempol. Gerakan Belva Devara ini justru menjadi tamparan keras bagi Billy yang sok jago sama-samakan diri sebagai menteri, dan juga menampar Andi Taufan yang pakai kop surat sekretariat negara dengan kapasitasnya sebagai staf khusus untuk meminta para camat bekerja sama dengan perusahaan fintechnya. Memang, sebagai figur pendidik, Belva Devara sudah memberikan pendidikan politik yang sangat baik kepada rekan-rekannya, bahkan kepada orang-orang yang ada di atasnya. Siapakah Belva Devara ini? Mari kita simak profil singkat orang ini. Beliau adalah pengusaha, tokoh muda dan aktivis sosial. Dia adalah peraih double degree dari Harvard dan Stanford University. Sebagai CEO perusahaan startup pendidikan, dia masuk salah satu dari 30 pengusaha muda yang paling berpengaruh di Asia. Belva Devara adalah staf sus muda yang lahir di tahun 1990. Masih muda sekali, tapi gelarnya sudah 2. Staf sus milenial ini menjadi sosok yang cukup lancar dalam menjalankan tugasnya sebagai CEO Ruang Guru. Tidak heran jika ia dilirik oleh presiden untuk menjadi perpanjangan tangan orang nomor 1 di Indonesia ini. Sebagai anak paling tua, dia membawa sifat teladan. Dia memiliki 2 orang adik dan hidup dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tuanya PNS, ayah dan ibunya pendidikan menjadi nomor 1 bagi keluarga mereka. Sebagai alumni SMP Al-Azhar 8 dan SMA Presiden School, beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bakatnya pun tidak disia-siakan untuk selalu meraih juara, sehingga diberikan beasiswa penuh. Tidak heran orang ini bisa masuk ke Nanyang Technological University, salah satu institut teknik terbaik di Asia. Di NTU, beliau pun mendapatkan Lee Kuan Yew Award, medali yang paling bergengsi. Kita melihat orang ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup moderat dan bisa memahami kebangsaan dengan sangat baik. Kembalinya ke Indonesia, dia mendirikan Ruang Guru, tempat guru-guru terbaik mengajar di sana. Anak-anak peserta didik pun ramai-ramai belajar dari website itu. Biayanya tidak mahal, karena biaya itu bukan satu-satunya jaminan untuk menjadi terdidik, bukan? Diangkat menjadi staf sus Jokowi, beliau menjalankan tugasnya dengan tegak lurus. Tak ada polemik terlalu besar dikerjakan olehnya. Tidak seperti Billy yang sok jago, Andi Taufan yang catut kop surat untuk kerjasama dengan perusahaan fintech alias pendanaannya, yakni Amarta Micro Fintech. Tindakan kedua staf sus milenial Jokowi ini adalah tindakan mencoreng langsung wajah Presiden Joko Widodo. Seharusnya Andi Taufan mundur seketika karena dia sudah ketahuan catut kop surat. Tapi melihat situasi itu, mungkin Belva Devara kesal dan ingin memberikan pelajaran kepada Andi Taufan Garuda Putra. Ketika ada Andi dan Billy yang merusak istana dan mencoreng nama baik Jokowi dengan statement setara menteri dan catut kop surat untuk kepentingan perusahaannya, harus ada yang mengembalikan nama baik istana, Jokowi, dan Indonesia. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan dalam bentuk surat kepada Presiden Joko Widodo tertanggal pada 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 April 2020. Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan.
yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Saya merasakan betul bagaimana semangat Bapak Presiden Jokowi dalam membangun bangsa dengan efektif, efisien, dan transparan. Sehingga dimanapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan pemerintah untuk memajukan NKRI. Tulis Belva di akun Instagram miliknya Selasa 21 April 2020. Adalah Belva Devara yang perusahaannya terpilih untuk memberikan pelatihan dalam rangka orang-orang yang menerima program pemerintah, yakni program Kartu Prakerja yang mengundurkan diri. Ini adalah tindakan seorang pahlawan. Belva Devara adalah pahlawan yang menyelamatkan wajah Presiden. Bagaimana dengan yang lain?